Baik rekan-rekan sekalian, sidang lagi diskor 15 menit ke depan. Kami dari penasihat hukum tadi sudah kelihatannya sepele, tapi sesungguhnya ini sangat prinsipal, yaitu bahwa ada putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi jurisprudensi. Kedua, pengungkapan peristiwa dan penetapan tersangka tidak melalui metode scientific crime investigation. Baik rekan-rekan sekalian, sidang lagi diskor 15 menit ke depan. Kami dari penasihat hukum tadi sudah secara tegas disampaikan oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan. Kami sepakat kalau tetap habis 15 menit skor ini dinyatakan masih tertutup, maka kami tidak akan melanjutkan ini. Terpidana atau tertuduh adalah miskin, orang miskin yang tidak memiliki akses kepada keadilan. Kedua, pengungkapan peristiwa dan penetapan tersangka tidak melalui metode scientific crime investigation. Ketiga, penghukuman atas pelaku lebih didasarkan pada hanya. Saya ingin highlight kali ini ya, bahwa meskipun kelihatannya sepele, tapi sesungguhnya ini sangat prinsipal, yaitu bahwa ada putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa apabila seorang itu tersangka kemudian dimasukkan, diajukan menjadi terdakwa di pengadilan, maka pengadilan itu, Mahkamah Agung berpendapat kalau tersangka tersebut tidak didampingi sejak awal di penyidikan, meskipun dia didampingi di pengadilan, maka kalau dia tidak didampingi padahal dia dituntut disangka Halo sahabat Tribunnews TV, kembali lagi bersama kami di channel Tribunnews TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita tentang kasus pembunuhan Vina Cirebon. Otto Hasibuan mengamuk ke hakim dan Ibtu Rudiana di sidang PK langsung kena skakmat oleh Otto Hasibuan. Jalannya sidang langsung berubah. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Ketua Umum Peradi, Otto Hasibuan, sukses membuat hakim sidang peninjauan kembali PK 6 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon berubah pikiran. Otto melemparkan 5 argumen ke hakim dan membuat hakim merubah jalannya sidang yang tadinya tertutup menjadi terbuka. 6 terpidana tersebut adalah Eka Sandi, Jaya Supriyanto, Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, dan Hadi Saputra. Otto Hasibuan bersama tim dari Peradi menjadi kuasa hukum dari para terpidana. Menurut Otto, sidang para terpidana pada tahun 2016-2017 digelar terbuka. Hal itu juga tertera pada amar putusan. Baik rekan-rekan sekalian, sidang lagi diskor 15 menit ke depan. Kami dari penasihat hukum tadi sudah secara tegas disampaikan oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan. Kami sepakat kalau tetap habis 15 menit skor ini dinyatakan masih tertutup, maka kami tidak akan melanjutkan ini. Terpidana atau tertuduh adalah miskin, orang miskin yang tidak memiliki akses kepada keadilan. Kedua, pengungkapan peristiwa dan penetapan tersangka tidak melalui metode scientific crime investigation. Ketiga, penghukuman atas pelaku lebih didasarkan pada hanya. Saya ingin highlight kali ini ya, bahwa meskipun kelihatannya sepele, tapi sesungguhnya ini sangat prinsipal, yaitu bahwa ada putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa apabila seorang
itu tersangka, kemudian dimasukkan, diajukan menjadi terdakwa di pengadilan, maka pengadilan itu, Mahkamah Agung berpendapat kalau tersangka tersebut tidak didampingi sejak awal. Otto Hasibuan juga menyampaikan PK yang diajukan tidak ada terkait dengan kronologi seperti pada putusan yang menjerat para terpidana termasuk soal asusila. Pengajukan PK justru ingin membuktikan bahwa pembunuhan dan asusila terhadap Vina dan Eki sesungguhnya tidak ada. Ketiga, bahwa sidang ini adalah permohonan PK yang rangkaiannya tidak ada kaitannya dengan rangkaian-rangkaian peristiwa lagi yang dipersoalkan di perkara materinya. Otto Hasibuan meminta hakim mengubah persidangan jadi terbuka untuk umum demi keadilan dan keterbukaan informasi publik. Demi keadilan, demi keterbukaan informasi publik, supaya terang benderang kasus ini, kami kira sebaiknya sidang ini terbuka untuk umum, jelas Otto Hasibuan. Hakim Ari Ferdian pun berpikir ulang. Ia menjelaskan dasar keputusan awalnya untuk menggelar sidang PK tertutup. Baik rekan-rekan sekalian, sidang lagi diskor 15 menit ke depan. Kami dari penasihat hukum tadi sudah secara tegas disampaikan oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan. Kami sepakat kalau tetap habis 15 menit skor ini dinyatakan masih tertutup, maka kami tidak akan melanjutkan ini. Terpidana atau tertuduh adalah miskin, orang miskin yang tidak memiliki akses kepada keadilan. Kedua, pengungkapan peristiwa dan penetapan tersangka tidak melalui metode scientific crime investigation. Ketiga, penghukuman atas pelaku lebih didasarkan pada hanya. Saya ingin highlight kali ini ya, bahwa meskipun kelihatannya sepele, tapi sesungguhnya ini sangat prinsipal, yaitu bahwa ada putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa apabila seorang itu tersangka, kemudian dimasukkan, diajukan menjadi terdakwa di pengadilan, maka pengadilan itu, Mahkamah Agung berpendapat kalau tersangka tersebut tidak didampingi sejak awal di penyidikan, meskipun dia didampingi di pengadilan, maka kalau dia tidak didampingi padahal dia dituntut disangka melakukan